Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, dosen pembimbing saya Ibu Is Fadila SPMSI beserta Ibu Anis Fitriasari SEMM. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan terkait seminar proposal saya yang berjudul Peran e-service guna meningkatkan kualitas pelayanan customer service dalam menangani keluhan nasabah pada Bank Sentral Asia, KCP Margomulyo, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, adapun hal-hal yang akan saya bahas ialah latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka teoritis, dan metode penelitian. Masuk ke pembahasan pertama terkait latar belakang. Pada era digital saat ini, pelayanan pelanggan menjadi fokus utama bagi banyak perusahaan, terutama di sektor perbankan. Seiring dengan perkembangan teknologi juga, implementasi layanan elektronik atau kita di BCA sebutnya dengan e-service telah menjadi salah satu solusi yang efektif bagi bank-bank dalam meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan. Salah satu elemen krusial dalam pelayanan pelanggan adalah penanganan keluhan nasabah dengan cepat dan efektif. Keluhan nasabah merupakan bagian tak terpisahkan dari interaksi antara nasabah dan bank, dan penanganannya yang baik dapat menjadi kunci untuk mempertahankan kepuasan nasabah. Dalam konteks Bank Sentral Asia BCA KCP Margomulyo, implementasi e-service memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan customer service, terutama dalam menangani keluhan nasabah. E-service itu sebenarnya apa sih? Jadi e-service ialah layanan self-service yang ditawarkan oleh BCA, terutama BCA KCP Margomulyo Surabaya, di mana memungkinkan nasabah untuk menyelesaikan transaksi mereka sendiri di cabang. Nah, bagi nasabah e-service itu menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam menyelesaikan transaksi dengan cukup membawa KTP atau kartu ATM saja. Sementara itu, bagi cabang, e-service meningkatkan produktivitas dengan waktu transaksi yang lebih cepat dan memungkinkan kita sebagai staf untuk lebih fokus menjalin hubungan dengan nasabah dan meningkatkan potensi bisnis dengan memberikan solusi serta rekomendasi pelayanan yang tepat pastinya. Fitur-fitur e-service itu mencakup pencetakan dan penggantian buku tabungan, registrasi layanan perbankan digital seperti mobile banking dan klik BCA individu. Dengan persyaratan transaksi yang berbeda-beda tentunya tergantung dengan jenis layanan yang dipilih oleh nasabah. Yang dimana semuanya itu bisa diakses di mesin e-service seperti yang tersedia di BCA KCP Margomulyo Surabaya. Dari pemaparan singkat terkait latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini muncul beberapa masalah yang saya bagi menjadi 3. Yang pertama, apa perbedaan dalam pengalaman pengguna dan efisiensi layanan pelanggan sebelum dan setelah implementasi e-service? Yang kedua, apakah implementasi e-service ini menghasilkan perubahan yang signifikan dalam kualitas layanan pelanggan, terutama dalam hal responsivitas dan kemudahan akses. Yang ketiga, bagaimana persepsi nasabah terhadap pengalaman menggunakan layanan perbankan sebelum dan setelah adopsi e-service. Nah, dari penjelasan perumusan masalah tersebut, agar penelitian ini tidak keluar dari pokok yang akan diteliti, maka peneliti akan memilih dan membatasi pada analisis pengaruh e-service dalam meningkatkan kualitas pelayanan customer service dalam menangani keluhan nasabah di BCA KCP Margomulyo Surabaya. Hal ini mencakup aspek implementasi e-service, responsivitas layanan, efisiensi dalam penanganan keluhan, serta persepsi nasabah terhadap pengalaman dalam menggunakan layanan tersebut. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini ialah yang pertama, untuk mengetahui perbedaan dalam pengalaman penggunaan dan efisiensi layanan pelanggan sebelum dan setelah implementasi e-service. Yang kedua, untuk mengetahui apakah implementasi e-service menghasilkan perubahan signifikan dalam kualitas layanan pelanggan, terutama dalam hal responsivitas dan kemudahan akses.
Dan yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana persepsi nasabah terhadap pengalaman menggunakan layanan perbankan sebelum dan setelah adopsi e-service. Nah, masuk ke kajian teori. Yang pertama, pengertian peran. Menurut Supatmi tahun 2021, memandang peran sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan atau diharuskan seseorang dalam suatu konteks sosial. Ini mencakup seperti tindakan-tindakan yang individu lakukan dalam berbagai situasi yang memenuhi harapan sosial, norma, atau tanggung jawab yang diberikan oleh masyarakat atau kelompok tertentu. Kemudian, pengertian kualitas pelayanan. Jadi, menurut Deborah et al. Tahun 2018, pengertian kualitas pelayanan ialah kemampuan untuk memenuhi atau melebihi harapan dan kebutuhan pelanggan. Menurut pandangan ini, kualitas pelayanan dilihat dari sudut pandang konsumen, di mana pelayanan dianggap berkualitas jika dapat memberikan kepuasan dan nilai tambah yang sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Kemudian, pengertian e-service. Menurut Yakum tahun 2019, e-service didefinisikan sebagai penyediaan layanan melalui platform elektronik atau internet. Ini mencakup berbagai jenis layanan yang dapat diakses dan dikelola secara online, seperti itu. Nah, sebenarnya terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sudah membahas topik yang relevan dengan penelitian ini, seperti penelitian yang dilakukan oleh Padma dan Dahlan tahun 2023 dengan judul Peran e-service quality dan e-marketing mix sebagai penentu kepuasan dan loyalitas pelanggan di industri e-commerce Indonesia. Nah, hasil dari penelitian tersebut ialah penelitian menyatakan pengaruh langsung e-service quality yang positif dan signifikan terhadap e-satisfaction dan e-loyalty, serta pengaruh langsung variabel e-marketing mix yang positif dan signifikan hanya diperoleh terhadap hubungannya dengan variabel e-satisfaction. Hasil analisis pengaruh tidak langsung hanya terbukti pada hubungan antara e-service quality dengan e-loyalty melalui variabel e-satisfaction. Nah, yang kedua ada penelitian dari Kameswari dan Yuda tahun 2023 dengan judul Peran Perceived Value Mediasi e-service quality terhadap e-loyalty. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa variabel e-service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap e-loyalty pada konsumen e-commerce Shopee. Nah, kemudian yang ketiga ada penelitian dari Purna dan Ahmad tahun 2022 dengan judul Peran e-service quality dalam meningkatkan penjualan makanan melalui penggunaan aplikasi Shopee Food. Nah, hasil dari penelitian ini ialah dari 4 variabel pada e-service quality, yaitu desain, layanan pelanggan, keamanan atau privasi, dan pemenuhan atau fulfillment. Hanya variabel layanan pelanggan dengan indikator service level dan return policy yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas layanan elektronik secara keseluruhan. Sedangkan 3 variabel yang lainnya berpengaruh signifikan. Berdasarkan tinjauan dari penelitian terdahulu dan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, maka berikut adalah kerangka teoritis yang akan dibahas peneliti terkait peran e-service guna meningkatkan kualitas pelayanan customer service dalam penanganan keluhan nasabah pada Bank Sentral Asia KCP Margo Mulyo. Nah, yang pertama, pelayanan customer service pada Bank Sentral Asia KCP Margo Mulyo Surabaya. Yang kedua, penggunaan e-service dalam menangani keluhan nasabah. Yang ketiga, peran e-service dalam menangani keluhan nasabah. Dan yang terakhir, peningkatan kualitas pelayanan customer service. Nah, pada bagian kali ini, peneliti ingin menjelaskan terkait metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Pendekatan ini lebih menekankan pada interpretasi makna, konteks, dan kompleksitas dalam suatu situasi. Biasanya, penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan data dalam bentuk teks, gambar, atau suara, dan menggunakan analisis deskriptif untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang subjek penelitian, yaitu menurut Sugiono tahun 2020.
Sementara itu, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena atau situasi dengan seakurat mungkin. Penelitian deskriptif tidak berusaha untuk menjelaskan hubungan sebab akibat atau menguji hipotesis, melainkan lebih fokus pada menggambarkan keadaan yang ada. Demikian presentasi seminar proposal saya Ardianta Anastasius Ginting dengan judul Peran e-service guna meningkatkan kualitas pelayanan customer service dalam menangani keluhan nasabah pada Bank Sentral Asia KCP Margomulyo Surabaya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Isfadila SPMSI serta Ibu Anis Fitriasari SEMM yang telah bersedia membimbing saya dalam pengerjaan seminar proposal ini. Terakhir, berwisata ke Jakarta, jangan lupa ajak kawan-kawan. Kalau saya ada salah kata, mohon kiranya dimaafkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.